Sahabat Shalom, Shabbat Shalom. selamat pagi. Tuhan memberkati. Kembali pagi ini kita Amin. ibadah hari Sabat. Hari yang ditentukan Tuhan dari awal penciptaan semesta ini. Hari ketujuh atau hari Sabat itu Tuhan memberkati karya ciptaan. Amin. Siapa saja yang mengatakan itu amin, orang itu akan menerima berkat. Amin. Dan ingat baik-baik, Tuhan itu tidak pernah lalai. Tuhan itu tidak pikun. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dan hari Sabatnya itu hari yang kekal. Ya, jadi ingat baik-baik ya, saya peringatkan melalui Sabat ini. Hari Sabat itu hari yang kekal. Karena memang hari Sabat itu ditukik di loh batu yang pertama. Jadi hari Sabat itu ditukik di batu yang pertama, saudara ya. Sangat penting sekali namanya hari Sabat. Siapa saja yang mengutak-ngutek namanya hari Sabatnya atau meniadakan hari Sabatnya, itu hukumannya bukan hukuman ringan. Jadi itu hukumannya sangat berat sekali ya. Jadi ingat baik-baik, saya peringatkan melalui Sabat ini. Siapa yang meniadakan Sabatnya, itu akan dihukum namanya seberat-beratnya. Siapapun engkau. Ya, jangan kalau ini bangsa-bangsa, anaknya ini Israel ini yang dia angkat jadi anak, dia hukum yang seberat-beratnya. Apalagi lo bangsa-bangsa ini. Jadi jangan main-main ya. Jadi setiap Sabat itu harus persiapkan diri, siapkan ballpoint, siapkan catatan, dicatat. Sehingga selesai ini ibadah ini dibaca ulang lagi yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan itu semua dari isi kitab suci ini. Ya, jadi kitab suci yang dipegang orang Indonesia ini, yang diterbitkan nama atau yang dicetak lembaga kitab Indonesia itu, namanya LAI. Ya, jadi saya tidak pakai kitab mana-mana gitu ya. Jadi saya pakai kitab yang dicetak lembaga kitab Indonesia. Ya, jadi saya berbicara apa adanya, sesuai yang tertulis. Itu perintah Tuhan. Ya. Yang saya sampaikan itu perintah Tuhan. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Amin. Amin. Hari ini renungan kita terambil dari Keluaran. Keluaran, maaf. Hari ini terambil dari Keluaran. Iya, Keluaran 24 ayat 1 sampai ke 18. Sekali lagi, hari ini renungan kita ini Keluaran 24 1 sampai ke 18. Ini penting sekali loh saudara ya. Jadi khotbah saya hari ini nyawamu di situ. Saya lakukan yang saya sampaikan hari ini itu fatal namanya. Jadi hari ini benar-benar fokus, sediakan ballpoint, dicatat apa yang saya sampaikan itu. Ya. Jadi renungan kita hari ini ambil dari Keluaran 24 ayat 1 sampai ke 18. Upacara ini lembaga kitab. Kalau asli kitab itu, jadi tidak ada judulnya, ya. Jadi kalau Taurat itu tidak ada judulnya, saudara ya. Ini dikasih judul lembaga kitab Indonesia, ya. Jadi nanti kalau pendengar itu mendengar ada kata Yahweh, padahal lembaga kitab Indonesia kan tidak ada kata Yahweh. Ada tulisannya di situ Tuhan huruf besar semua, ya. Jadi setiap kata tulisan huruf besar semua itu namanya Yahweh, ya.
tulisannya Yod-He, Waw-He. Dikasih tanda masorat, bacanya Yahweh. Jadi saya pegang namanya, tulisan aslinya. Upacara pengikatan perjanjian antara Yahweh dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Mose, naiklah menghadap Yahweh, engkau dan Aharon, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Mose sendirilah yang mendekat kepada Yahweh, tetapi mereka tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Mose dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Yahweh dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa menjawab serentak, segala firman telah diucapkan Yahweh itu akan kami lakukan. Lalu Mose menuliskan segala firman Yahweh itu. Keesok harinya, pagi-pagi didirikanlah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Yahweh. Sesudah itu Mose mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkan pada mezbah itu. Diambilnya kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Yahweh akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Mose mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Yahweh dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Mose dengan Aharon, Nadab dan Abihu, 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Tuhan Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel tidak diulurkan tangannya, dan mereka memandang Tuhan lalu makan dan minum. Yahweh berfirman kepada Mose, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikanlah kepadamu loh batu, yaitu hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Mose dengan Yosua abdi, maka naiklah Mose ke atas gunung Tuhan itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi padamu. Bukankah Aharon dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Mose mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemudian Yahweh diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya Mose dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Yahweh sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Mose di tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Haleluya. Catat baik-baik ya. Hari ini catat baik-baik, renungkan yang saya sampaikan ini. Kalau mungkin selama ini lo tidak pernah baca kitab suci, ikuti khotbah ini sampai tuntas. Ya. Rendahkan hatimu,
Sediakan bolpoin, catatlah ini. Karena di sinilah nyawamu. Ya. Kedua loh batu. Makanya saya mengatakan 10 hukum Taurat itu ada 17 ayat. Ya. Loh batu pertama itu dari ayat pertama sampai ke 11. Ya. Jadi loh batu kedua 12 sampai 17. Ya. Jadi ada kedua loh batu itu. Itu jantungnya. Jadi kitab suci yang kita pegang ini tuh jantunglah saudara ya. Jadi 10 hukum Taurat, hati-hati saudara. Ya. Siapa yang mengutak-ngutik satu bagian saja pun saudara itu sudah fatal. Ingat baik-baik saudara ya, nggak gampang loh ini. Pergilah di atas gunung itu, dia tinggal apa? 40 hari, 40 malam loh saudara. Ya, untuk menerima namanya keluar loh batu ini. Ya. Ingat loh ya, pada waktu diadakan perjanjian itu sudah ditukik belum? Sudah ditukik belum itu 10 perintah tadi di dalam loh batu itu? Saya kira belum. Ya. Jadi Mose itu naik di atas, ya, sampai ke atas baru Tuhan menukik namanya 10 hukum Taurat itu saudara. Selama dia 40 hari di atas itu nggak makan, nggak minum. Ingat baik-baik ya, saya mau peringatkan hari ini. Ya. Pendengar ya, jadi pendengar. Ingat baik-baik. Jangan melawan. Ya, jangan salah nafsir ini saudara ya. Bayangkan saja ini ikat perjanjian antara Tuhan Yahweh dengan bangsa pilihannya ini. Ya, supaya apa? Supaya apa? Supaya mereka tetap namanya patuh kepada namanya hukum Tuhan. Ya. Sebelum namanya mereka memercikan darah itu, sebelum dipercikan darah tadi, apa yang dilakukan orang Israel? Ya. Mereka akan menyambut firman, mereka akan melakukan. Makanya perhatikan di sini, Keluaran namanya 24 tadi, perhatikan dari 6 sampai ke 8. Ya. Jadi simak baik-baik ini dari ayat 6 sampai ke 8. Ya. Khususnya nanti ayat 7 di situ sangat jelas di situ, ya. Sangat jelas, jelas satu orang baca. Ini Keluaran 24 ayatnya 6 sampai ke 8. Perhatikan baik-baik di situ. Ya. Perhatikan ini. Ini Keluaran 24 itu mati hidupmu di situ. Ya. Lu salah langkah itu mati kamu. Ya. Keluaran 24 ayat 6 sampai 7. Sampai 8. Ayat 6 sampai 8. Perhatikan di situ, khususnya ayat 7 di situ, ya. Baca. Sesudah itu Mose mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Yahweh akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Mose mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Yahweh dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi inilah yang disalah tafsir sampai saat ini. Sehingga banyak sekali korban ini saudara. Korbannya sampai saat ini banyak sekali yang mati konyol oleh namanya salah tafsir. Tidak sedikit loh saudara. Makanya saya mengatakan perhatikan ini namanya Keluaran 24 ini. Kalau kita baca dari atas, diambillah darah tadi dibersihkan ke mezbah. Tidak langsung dipercikan kepada orang Israel. Makanya di situ harus dibaca ayat 7, ya. Mereka mau apa? Melakukan dan mendengarkan akan firman. Baru namanya darah domba tadi dipercikan kepada bangsa itu. Jadi diikatlah di situ, ya. Di materai. Kalau ada perjanjian sekarang, kedua belah pihak pakai apa sekarang itu? Materai. Pakai apa? Materai. Pakai materai, saudara. Ya. Jadi
Ini jangan nggak gampang loh saudara ya. Kalau sudah di atas meterai ini saudara ya, siapa yang melanggar itu fatal namanya. Ya loh? Makanya mikir-mikir dulu saudara. Mikir-mikir sebelum mengeluarkan perkataan itu, mikir dulu. Jangan ikut-ikutan kata Pak Pendeta, wah dia teriak-teriak dari mimbar, wah Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Itu loh sampai saat ini. Ya, loh isi kitab suci ini apa sih? Yang diperintahkan Tuhan ini dari Kejadian sampai Wahyu hanya Tauratnya. Ya loh. Utuslah nabi-nabi itu supaya Tauratnya ini 10 hukum perintah ini supaya benar-benar dipelihara. Nggak ada ajaran lain. Ya. Saya teliti kitab suci ini 24 tahun. Saya teliti. Saya teliti satu persatu, saudara. Ya. Sehingga saya geleng-geleng kepala kalau mendengar orang-orang itu ya. Mereka sombongnya, pongaknya. Mereka mengganti semua hukum-hukum Tuhan ini. Ya. Makanya saya mengatakan tadi termasuk nama-nama ini. Namanya Tuhan ini. Tadi yang saya baca, tadi kan itu kan lembaga kitab Indonesia ini. Memang tidak ada kata Yahweh di situ. Tapi ingat baik-baik. Kenapa ditulis namanya Tuhan huruf besar semua? Makanya kalau ada yang mengucap nama Yahweh itu tidak ada pengampunan. Itu mati konyol ini orang-orang itu. Gitu? Karena ada namanya penipuan di sini. Tidak dijelaskan di situ. Sekian manusia, akhirnya manusia dengan gampangnya keluar dari mulutnya, ya, apa itu namanya Taurat itu, apa itu nama Yahweh, ya. Yang paling fatal lagi kan nama Yahweh ini. Padahal kitab yang dia pegang ini, yang dicetak lembaga itu masih ada di kamusnya kata Yahweh. Tuhan huruf besar semua itu salinan namanya Allah Israel katanya. Coba saudara, perhatikan yang saya sampaikan ini. Jangan bermain-main. Ya toh? Jangan namanya tegarkan hatimu. Ingat loh, habis tadi dipercikan, Mose bawa ke Dolo Batu kan naik ke gunung. Dari di atas gunung itulah makanya ditukiklah namanya apa keisi kedua Dolo Batu ini. Tukik pakai jari tuh Tuhan itu saudara selama dia 40 hari. Ya. Makanya engkau baca kalau baca selanjutnya di sana itu Keluaran 32 di sana karena dia lama sekali tinggal di 40 tinggal di gunung situ 40 hari akhirnya apa? Bangsa Israel nyeleweng enggak? Nyeleweng. Akhirnya mereka menyeleweng saudara. Mereka bikin namanya patung sapi itu saudara. Inilah yang keroknya ini. Kejahatannya namanya orang lain. Dari generasi ke generasi sampai saat ini saudara. Ya. Termasuk juga lah namanya orang Israel sampai sekarang itu mereka juga tidak mau namanya pakai nama Yahweh. Mereka menggantikan itu namanya Adonai atau Hashem ini kan. Saya tantang mereka, saya tantang siapapun. Di mana larangannya kalau kita bilang pakai nama Yahweh? Saya sudah ada data lengkap. Ya, kita memanggil nama Yahweh boleh gak? Ya sangat boleh. Tapi jangan pakai sembarangan. Jangan kau ucapkan nama Yahweh itu sembarangan aja. Tapi kalau kita baca kitab suci, kita panggil nama Yahweh. Waktu kita berdoa pakai nama Yahweh boleh gak? Sangat boleh, dianjurkan. Ada pasalnya, ada ayatnya. Makanya saya bilang, kalau ada yang bilang, oh kita kenapa sih orang Israel saja pun mereka tidak panggil nama Yahweh. Kita ini siapa? Itu namanya orang-orang bodoh itu, jangan ikutin. Gitu? Jangan ikut-ikutin gitu. Bukan karena mereka menajiskan nama ini, mereka hindari nama ini. Akhirnya mereka dibuang sampai saat ini. Ya? Sampai saat ini, bait suci ini. Ya? Kedua Loh Batu sekarang tidak tahu lagi kemana ini coba. Itu kejahatannya orang Israel sampai detik ini. Saya mau sampaikan ini. Ya? Jadi orang-orang sekarang zaman kita itu ada yang salah nafsir. Salah tangkap. Oh, apa sangkut pautnya ini dengan namanya Yesua? Marilah kita selidiki kitab suci dengan baik dan benar. Ya, ini dimeteraikan dengan darah domba. Sekarang kita ini dimeteraikan dengan darah siapa? Ya, darah siapa? Yesua. Darah Yesua. Ya,
Yang dimeteraikan dengan darahnya itu siapa? Kalau engkau tidak baca lengkap ini kitab suci ini, ya, kau akan tersesat. Disesatkan pengajar-pengajar ini yang dari generasi ke generasi ini sampai saat ini sudah banyak korban jiwa ini, banyak yang mati konyol. Ya. Karena mereka buang ini kedua batu ini, mereka hancurkan ini. Kita harus sampaikan, ya. Kita harus sampaikan. Mereka nanti mau terima tidak terima harus kita sampaikan. Makanya saya mengatakan ini zaman Eden, ini zaman kita ini. Ada salah tafsir, jadi salah tafsir ini sudah dari generasi ke generasi, ya. Dari generasi ke generasi, saudara, ya. Tidak dibaca tuntas ini kitab sucinya, penggal-penggal. Akhirnya apa? Banyak korban jiwa, ya. Yang penting sekarang ada Pak Pendetanya dengan doktornya, dengan profesornya. Wah, gedung yang mewah banget. Mereka tidak simak lagi apa yang disampaikan Pak Pendetanya ini. Ini Pak Pendetanya menyeleweng atau bukan? Bagaimana tadi kedua batu tadi, diikat pakai darah tadi, kok dari Pak Pendetanya bilang itu suruh tidak berlaku lagi? Ini kan konyol namanya. Ini namanya pembunuh. Apa mau ikuti itu? Tolong dengar, simak baik-baik di luar sana ini. Ya. Kau catat hari ini, kau renungkan apa yang saya sampaikan ini. Ya. Ini bukan buatan saya, ini saya ambil dari kitab suci ini. Saya mengatakan memang orang-orang Kristen ini salah tafsir, salah baca. Mungkin juga itu kan hanya dengar-dengar saja dari Pak Pendetanya, dia sendiri pun tidak pernah membaca kitab suci ini. Ya, tidak dibaca, saudara. Ada lagi yang apa kelompok-kelompok itu, saudara, ya, ada kelompok-kelompok yang cukup banyak juga. Mereka itu tidak mau baca kitab suci. Kalaupun dia baca nanti pun, woi, begitu hati-hati banget. Itu pada waktu dia buka juga pun baru satu ayat akhirnya ketiduran dia. Mau tahu apa? Ya, akhirnya kau telan bulat-bulat dari mimbar itu. Ya. Kenapa kau telan dari bulat-bulat? Karena kau tidak punya kemauan untuk kau baca kitab suci ini. Kau malas, kau bosan, kau jenuh. Ya. Rendahkan hatimu, baca kitab suci ini. Kalau kita baca Matitia 20 ayat 28, makanya saya mengatakan ini banyak orang yang tidak baca tuntas kitab suci ini. Ya. Coba menebus semua orang seolah-olah waktu Yesus datang di sini dengan pengorban, dengan darah, dia tebus semua orang. Bacalah kitab suci yang lengkap. Itulah orang-orang Kristen sekarang, kami sudah ditebus dosa kami, kata. Dia bilang tebus dosa saya. Ini orang Kristen yang ngomong ini Pak Pendetanya, yang gelarnya sudah berderet-deret dengan gampangnya, saya ditebus dosa saya. Saya tidak ketemukan dalam kitab suci menebus dosa. Ya, yang dia tebus itu manusianya. Dosanya dia hapus, dia buang. Amin. Dia tidak pernah menebus dosamu. Dosamu itu dibuang. Kalau engkau benar-benar kembali kepada hukumnya. Amin. Dia akan menebusmu. Dia akan mengambilmu. Dosamu dihapus. Dosamu diputihkan. Itu benar begitu. Bacaan tadi. Matitia namanya. Ya. Jadi orang ini dari lahir mamanya, dari ibunya tadi, keluar dari rahimnya bernama Matitiah namanya. Jangan diganti-ganti nama Mateus lah, Mateu lah. Ini benar-benar manusia ini kok susah. Ya, baca Matitia 20 ayat 28. Matitia 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan, menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi memberikan nyawanya. Nyawanya itu apa yang dimaksud? Nyawanya apa? Darah. Ya. Darah itu nyawa enggak? Ya. Halo? Ya. Ya. Coba baca namanya Imamat 17 ayat 11. Ya. Diberikan nyawanya, diberikan darahnya kepada siapa?
Kepada siapa? Jadi yang dimaksud tadi diberikan nyawanya tadi dengan darahnya. Ya. Darahnya itu menyelamatkan kita. Kalau darahnya itu terpecik di dalam hidupmu, ya, lu tidak akan mati konyol. Kalau perlu mati 70-80 tahun, itu janjinya. Gitu? Baca namanya Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Perdamaikan dengan nyawanya. Makanya kalau engkau baca namanya Iprim atau Ibrani, di tulisan aslinya Iprim ya, jadi Ibrani 9 ayat 22. Ibrani, coba. Ibrani 22 ayatnya, Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saya mau beritahukan ya, dia akan mengampuni dosamu, dia akan menghapus dosamu, dia akan putihkan. Itu yang dia maksud. Tidak ada dalam itu, saya ditebus dosa saya. Kurang ajar itu. Pengajar sesat itu, pengajar pembunuh itu. Tidak bertanggung jawab karena dia tidak pernah mau baca kitab suci dengan benar, dengan baik. Ingat loh, Pesak itu. Pesak apa artinya? Halo? Pesak apa artinya? Lewat. Lewat. Apa yang lewat? Tulang. Nah, pada waktu apa? Kalau dia lihat darah itu, tulang lewat nggak? Tulang lewat. Melewati. Jadi Pesak itu artinya apa? Maut yang lewat. Ya. Kalau engkau baca, makanya perhatikan. Makanya namanya apa? Yasua itu apa? Domba apa? Domba apa? Domba Pesak. Domba Pesak. Jadi Yasua itu datang di bumi ini sebagai namanya domba Pesak. Jadi Pesaknya jangan diperkosa lagi. Pesak itu namanya ketentuan Tuhan. Ya, gak boleh dirubah-rubah. Kalau engkau baca namanya Keluaran 12 ayat 7, perhatikan di ayat 7. Ambillah darah itu, sapukan kedua tiang pintumu dan di ambang pintu. Ya, kita lihat di situ. Ya. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Coba ayat 13. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mitsraim. Pada waktu namanya lihat darah itu, di kedua tiang pintu tadi dengan di ambang tadi, makanya namanya apa? Maut itu akan lewat, saudara. Terus apa hubungannya tadi ini namanya Keluaran 20 apa tadi ini dengan Tuhan Yesua? Ikuti khotbah ini sampai tuntas. Ada hubungannya nggak tadi Keluaran 24 dengan Yesua Hamasiah? Ada. Ada. Ya. Ingat baik-baik loh saudara ya, perhatikan khotbah hari ini sampai tuntas. Ya. Tadi bilang apa? Matitia 20 ayat 28 mengatakan menebus apa? Apa? Nyawa. Ya. Dengan nyawanya. Menebus apa? Menebus nyawa dengan darah. Coba baca ulang 28. Ayat 28 tadi Matitia 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Memberikan nyawanya bagi tebusan semua orang. Inilah salah tafsir. Jadi seolah-olah dia datang di bumi ini, dia bebaskan orang, dia hapus semua dosa orang. Bacalah kitab suci lengkap. Supaya engkau tidak gagal paham. Supaya engkau tidak dibohongi. Ya. Yohanan 1 ayat 29.
Yohanan 1 ayat 29. Itulah senjata-senjatanya sekarang orang ini. Sembarang aja saudara. Dosa makin tumpuk-tumpuk karena mereka itu tidak tahu itu apa dosa. Yohanan 1 ayatnya 29. Pada keesokan harinya, Yohanan melihat Yahsua datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia." Jadi itulah dia datang menghapus dosa dunia. Dia putar-putar di situ saudara. Dia tidak tahu itu apa dosa. Kalau orang membaca kitab suci, dia tahu itu dosa. Makanya saya mengatakan apa yang kau dengar di hari ini, jangan kau bikin dosa. Jangan kau bikin dosa lagi. Dosa itu apa? Pelanggaran hukum Tuhan. Ingat baik-baik, dia datang di bumi ini menghapus dosa. Menghapus dosanya siapa? Itu pertanyaannya juga. Menghapus dosa kepada siapa? Bukankah sekarang manusia makin berdosa? Sekarang zaman kita makin berdosa enggak? Kenapa kamu mengatakan manusia sekarang makin berdosa? Kenapa? Karena mereka meninggalkan namanya hukum Tuhan. Amin. Mereka tidak mau. Mereka ganti semua. Hari Sabat digantikan hari Minggu. Kalau ditanya itu dasarmu apa? Kenapa hari Minggu? Dia jawab seenak-enaknya aja, seagak-agaknya aja. Tidak punya dasar apa-apa. Bukankah namanya hari Sabat itu ditukik di namanya loh batu pertama? Kenapa kau hapus itu? Kenapa kau tidak mau itu? Itu namanya dosa. Dosa apa? Pelanggaran hukum Tuhan. 1 Yohanan 3 ayat 4. Supaya orang mencatat ini, mendengar ini makin membandel, tanggung sendiri nanti. Jangan salah tafsir, jangan ikut-ikutan sekarang. Oh, saya sudah ditebus dosa saya. Saya ditebus dosa saya. Bukan dosamu yang ditebus, jiwamu yang ditebus. Dia tebus pakai darahnya. Dia korbankan nyawanya untuk menyelamatkan engkau. Yang dia selamatkan siapa? Coba angkat dulu itu tadi apa? Dosa itu apa? 1 Yohanan 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Dosa itu pelanggaran hukum Tuhan. Siapapun ini saya mau beritahukan, suatu saat anaknya dia hukum yang seberat-beratnya sampai saat ini saudara. Ingat baik-baik, bangsa Israel dia hukum itu anaknya, yang dia angkat anaknya, dia itu bangsa pilihannya, biji matanya. Mereka berontak terhadap isi kedua batu, akhirnya dibuanglah mereka itu. Dibuanglah saudara. Baru berapa tahun mereka ada di sini? Belum 100 tahun. Mereka kembali tanah perjanjian ini belum 100 tahun saudara. Tahun 48 mereka kembali. Mereka menangis. Dikejar-kejar, dibunuh. Tuhan tahu gak pada waktu dibunuh? Halo? Tuhan gak tahu waktu dibunuh ini. Dibunuh bangsa orang Yahudi begitu sadisnya. Diambillah orang-orang Yahudi itu dilemparkan ke kamar-kamar gas saudara. Apakah Tuhan tidak tahu? Dia tahu, dia diamkan aja. Karena mereka berontak. Mereka tinggalkan hukumnya Tuhan. Mereka bikin namanya ajaran mereka sendiri, namanya Talmudnya. Bukankah Talmud itu bengkeroknya akhirnya Yerusalem itu dia dihajar, dibersihkan sampai kosong. Itulah nubuatan namanya Yesaya 6. Sudah dari jauh dibuatkan, diperingatkan dari generasi ke generasi supaya tetap namanya hukum Tuhan, tapi mereka tidak mau saudara. Itulah akibatnya. Sampai saat ini pun bangsa-bangsa juga salah tafsir. Mereka memperlengkapi diri mereka dengan gelar-gelar, akhirnya mereka menggiring orang masuk jurang itu. Saya sampaikan ini, kau terima tidak terima,
Ya, saya sampaikan. Ya. Kalau engkau rendah hati hari ini, kau catat baik, kau renungkan, pasti engkau selamat. Ya. Yohanes 11, ayatnya 45-52. Ini banyak sekali orang yang salah tafsir karena mereka tidak mau baca lengkap kitab suci ini. Akhirnya seenak-enaknya mereka melakukan dosa yang begitu besar ini. Ya. Hampir setiap hari, setiap minggunya itu mereka mengajari orang itu Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Coba mereka mengolok-olok Tuhan ini. Ya. Banyak. Tadi namanya Yohanes 11 ayatnya 45-52. Banyak di antara murid orang-orang Yahudi yang datang melawat Miriam dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesua, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesua itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesua akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Tuhan yang tercerai-berai. Dia mati kepada siapa? Kepada siapa? Bangsa siapa? Israel. Halo? Kepada siapa? Bangsa siapa? Israel. Bangsa Israel. Dia datang di bumi ini, dia turun sebagai anak manusia itu, dia carilah namanya domba-domba yang tidak ada gembala. Ya. Dia carilah. Nggak ada gembala lagi. Mereka tersesat. Akhirnya apa? Dengan iri hatinya pemimpin-pemimpin ini, akhirnya apa? Mereka yang membunuh Yesua, Tuhan Yesua itu siapa? Orang biasa atau pentolan-pentolan itu? Ya? Profesor-profesor nggak yang membunuh Yesua? Imam-imam itu profesor nggak? Ya. Yang membunuh ini profesor-profesor, saudara. Ya? Sampai saat ini pun dari mimbar ini yang pembunuh-pembunuh juga punya gelar. Coba saudara, mau ikut saudara? Mau ikut yang banyak-banyak itu? Yang rumah ibadahnya mewah banget. Waktu dia datang ibadahnya saja pun namanya bapaknya Pak Pendetanya, sepatunya mahal, dasinya, atributnya luar biasa. Akhirnya orang-orang tidak mau mendengar tidak mencatat lagi apa yang dikatakan Pak Pendetanya itu. Ya. Dia tidak mencatat lagi dan dia tidak pernah mau lagi untuk membaca isi kitab suci ini. Akhirnya banyak orang yang mati konyol. Ingat baik-baik, peringatkan. Akhir zaman nanti seperti zaman Noah. Halo? Dia sudah peringatkan. Tuhan Yahweh waktu dia jadi manusia itu, dia peringatkan kepada Israel, nanti akan terjadi seperti zaman Noah. Karena sempitnya jalan, sedikit sekali orang yang masuk. Karena luasnya jalan, karena luasnya jalan, luas biasa itu miliaran orang. Tapi kalau orang berkata benar, itu sedikit kata. Diolok-olok saudara. Karena sekarang ini kebanyakan orang cari gelar. Dia tidak perhatikan lagi apa yang disampaikan itu melalui isi kitab suci itu. Dia hanya senang kalau dia bergelar. Apalagi kalau namanya profesor, doktor. Dia tidak mau tahu lagi loh saudara. Karena yang menyelamatkan aku katanya bukan isi kitab sucinya yang dia pahami. Yang menyelamatkan aku karena Pak Pendetaku. Dan dihukum. Ingat baik-baik tadi ya. Kamu juga tidak insaf, kata imam
besar Kayapas. Ya. Dia mati ini karena apa? Untuk bangsa kita ini. Dan bukan itu saja, nanti akan dia kumpulkan lah. Dia suatu saat dia kekumpulkan lagi ya anaknya ini. Kumpulkan. Halo. Kumpulkan. Makanya ikuti khotbah ini sampai tuntas. Makanya suatu saat nanti, sekalipun dia dibunuh ini, ditaruh kebencian nggak kepada bangsa pilihannya? Tidak. Dia tidak pernah benci. Suatu saat nanti akan dia kumpulkan lagi, ini nubuatan namanya Kayapas imam besar. Ya, kamu nggak insaf juga. Dia mati ini karena untuk bangsa kita. Ya, coba. Pada zaman Yesua ada yang percaya nggak Yesua? Pada waktu dia datang di bumi ada yang percaya nggak kepada Yesua? Orang Israel? Ada. Siapa yang percaya kepada? Itu apa profesor nggak yang percaya dia? Nelayan. Tidak ada profesor yang percaya kepada dia, adalah nelayan. Ya, itulah saksi-saksinya. Karena sudah dinubuatkan oleh namanya Yesaya. Kamulah adalah saksi. Nah, sebelum jadi manusia, dia sudah nabi-nabi nubuatkan. Nanti yang menyaksikan dia, yang percaya kepada dia adalah nelayan. Amin. Amin. Ya. Itulah isi kitab sucinya. Ya. Makanya perlu sekali engkau baca kitab suci ini berurutan. Jangan dipenggal-penggal. Kalau kau baca namanya dari Matitia sampai Wahyu itu jangan sampai berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Dari lahirmu sampai matimu tidak pernah tuntas. Ambillah waktu kau cuti. Kalau engkau seorang pekerja, cutilah berapa hari? Ya, 4 hari kau cuti. Kau baca namanya dari Matitia sampai Wahyu, kau tuntas. Pasti kau ngerti. Ya, tapi kalau kau harapan dari Pak Pendetamu itu lo tidak pernah akan selamat. Bukan saya yang menjas, tapi isi kitab suci. Amin. Ya, kau renungkan ini. Ya. Roma 3 ayat 24, itulah senjatanya sekarang. Oh, dengan kasih karunia darah Yesus sudah tebus dosa kita. Itulah yang sering sekali kita dengar itu sampai detik ini. Roma 3 ayatnya 24 sampai 28. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesua Hamasiah. Hamasiah Yesua telah ditentukan Tuhan menjadi jalan keselamatan karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesua. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Itu kurang ajar juga itu kalau kita dengar itu. Bukan kita melakukan hukum Taurat karena iman. Lu iman kepada siapa? Persoalan sekarang lu iman kepada siapa? Tuhan Yahweh yang datang di bumi ini sebagai anak manusia atau Tuhan? Gitu? Oleh kasih karunia dengan darah Yesus sudah ditebus dosa saya. Dia tidak baca lengkap. Dia tidak pernah akan menebusmu. Gitu? Yang dia tebus itu bagaimana engkau mengamalkan namanya 10 hukum Taurat ini. Itu yang dia tebus. Ya. Itu yang dia selamatkan. Oh, Yesus dengan zaman kasih karunia kita itu dengan darah Yesus sudah ditebus dosa saya. Itu Pak Pendeta mundungu banget doa banget. Gitu? Karena dia tidak pernah baca lengkap kitab suci itu. Dari kata dosa ini, menebus dosa ini kan sudah dari mulut kamu, mulut itu. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Jadi untuk menghilangkan kata menebus dosa tadi susah. Jadi dosamu yang disebut, ditebus, situnya yang dia buang. Benar loh sampai sekarang itu. Dia buang. Ya, no? Kenapa kau dibuang itu? Kalau kau tidak suka namanya hukumnya Tuhan ini. Dan engkau tidak pernah mau juga untuk baca kitab suci dengan lengkap. Hanya ikutin nafsumu, ikutin emosimu.
Kalau Pak Pendetamu itu kan dia kan untuk cari nafkah. Pak Pendetamu itu kan dia cari isi perutnya. Dia tidak peduli kalau lo mau mati, lo mau hidup. Yang penting perpuluhanmu lo bawa. Itu dia ada dalam otaknya dia. Nggak ada yang lain. Kenapa saya emosi begini? Sudah banyak keluarku yang mati konyol ini. Mulutku sudah berbusa-busa. Tiap saya ngomong itu mereka buang muka. Akhirnya nanti pada waktu mati, ya kalau matimu 70-80 tahun kan itu sudah waktunya. Tapi kalau matimu ini masih muda sekali, akhirnya dia bilang lagi, oh haleluya katanya, kami mencintai engkau, tapi Yesus lebih mencintai engkau. Kurang ajar betul ini. Ya? Ini pengajar-pengajar bukan saja kau bukan datang layak di situ untuk prihatin. Mungkin dia bantu segala macam, malah dikuras lagi hartamu. Nyawamu sudah hilang, kantongmu juga dikuras juga. Karena setiap orang mati itu ada namanya persembahan. Untuk meluaskan kerajaan Allah katanya. Kurang ajar betul ini. Adakah dalam kitab suci? Tidak pernah ada. Dilarang itu. Cobalah saudara. Mari kau renungkan baik-baik ini. Ya. Efesus 1 ayat 7. Itulah yang disalah tafsirkan. Ya, tidak baca lengkap. Kalau dia baca lengkap itu tidak demikian. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi di situ apa yang dihapus? Dia tebus dosanya atau dihapus dosanya? Dihapus dosanya. Dihapus dosanya. Ya. Hanya persoalan kalau kita baca Efesus itu lebih ngaco lagi di situ. Ya. Akhirnya ngaconya Efesus, kalau Efesus 2 itu ayat 15, katanya dengan matinya dia kan sebagai manusia dia hapus. Ini kurang ajar betul ini. Itulah akibatnya. Penulis-penulis ini surah Rasul Saul ini itu bukan Rasul Saul. Ya. Makanya saya teliti satu-satu ini saudara. Gitu. Coba kalau kamu baca Efesus 2 ayat 15 ini. Itulah senjata-senjatanya sekarang ini Pak Pendeta. Ya. Yesus sudah menebus dosa kita. Taurat itu harus kita buang. Tidak berlaku lagi. Taurat itu bukan zaman lagi. Kita ini zaman kasih karunia. Kita bebas. Bebas apa saja kita lakukan. Karena dia tebus dosa kita. Ya. Baca namanya Efesus 2. Ini loh senjatanya sampai sekarang ini mereka ini. Ya. Efesus 2:15. Makanya perhatikan khotbah hari ini. Harus engkau dengan tuntas ini. Ini sangat berharga bagimu. Kalau engkau benar-benar merendahkan hatimu, kau simak baik-baik ini. Dan engkau lakukan. Efesus 2 ayatnya 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Di sinilah dosa makin bertumpuk-tumpuk sampai saat ini. Dan yang melakukan ini bukan sedikit, saudara. Jutaan orang, miliaran orang, saudara, profesor, dokter, dan lain sebagainya, mereka lantang itu, saudara. Gitu? Kenapa mereka angkat itu? Karena mereka membenci Tuhan. Ya? Padahal kalau kita baca lengkap kitab suci ini, nanti dia akan bertentangan namanya Kolose 2 ayat 14. Ya? Ingat baik-baik apa yang kita baca hari ini, apa hubungannya enggak namanya Yesua ini. Dengarkan baik-baik ini. Ya? Kau catat baik-baik ini. Kalau kau catat baik-baik ini, kau renungkan ini apa yang saya sampaikan ini, pasti engkau selamat. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Halo. Yang tadi begitu lantangnya Pak Pendetanya. Oh, dengan matinya sebagai manusia, dia batalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Tapi dia tidak baca lengkap. Korbannya banyak nggak? Efesus 2:15. Banyak. Banyak. Korbannya sedikit atau banyak? Banyak. Korbannya miliaran orang. Makanya kalau kita baca Kolose 2 ayat 11 akan sangat jelas di situ yang dia hapus namanya
Karena dia adalah pengganti domba. Ya. Dia izinkan darahnya. Dia teteskan darahnya kepada bangsa pilihannya ini, kepada nelayan-nelayan itu. Yang dia selamatkan nelayan-nelayan. Kenapa dia selamatkan nelayan? Karena mereka mengakui namanya hukum Tuhan. Mereka kembali, mereka sadar. Itu yang diselamatkan, saudara. Halo? Ya? Itulah sampai sekarang. Pak Pendetanya kalau dia Efesus 2:5, dia bercingkrak-cingkrak. Apa itu Taurat itu? Taurat itu sudah relevan lagi. Taurat itu sudah ketinggalan zaman. Taurat itu namanya mengatakan kita sadis. Karena ada tulisan-tulisan di dalamnya. Dan dari dalam otaknya juga, Pak Pendeta itu, saudara, dia tidak mau lagi. Apakah ini tulisan asli atau kutipan? Dia tidak peduli. Apa yang sudah ada ini sempurna, katanya. Sempurna apaan? Makanya saya bilang kan, nantang, jangan kamu STH. Itu profesormu yang saya tantang. Berhadapan langsung dengan muka-muka. Nah, itu baru. Jangan namanya pakai YouTube. Jangan melalui Facebook. Berhadapan langsung, bawa kitab yang sama. Kalau nggak saya ambil kertas itu, saya akan nggak masuk ke dalam mulut kalau saya suruh telan sama dia. Saya sudah jengkelin, saudara. Kok manusia ini bukan makin sadar, saudara? Ya, bukan makin sadar, makin jahat aja. Coba bayangkan aja. Ya. Itu mereka salah tafsir. Ya. Dibaca di situ, tidak baca yang lain. Kalau kamu baca tadi ini, yang saya sampaikan tadi ini, itu namanya Keluaran 24 tadi ini, makanya saya mengatakan, sebelum namanya darah dipercikan itu, mereka juga mengaku dulu. Kami akan melakukan firman dan kami akan mendengarkan. Makanya dipercikan, dimeteraikan ini. Ya? Ini dimeteraikan dengan darah loh, kedua batu ini. Kok bagaimana namanya orang Kristen ini, seenak-enaknya sekarang itu Tauratnya suruh buang, gimana sih? Mereka ganti semua di dalam namanya isi kedua batu ini mereka ganti. Coba saudara, ya, nama Tuhan diganti seenak-enaknya, nama orangnya diganti semuanya. Coba, ya, sudah bagus-bagus namanya Mose. Kalau orang Israel ditanya Mose, dia tahu artinya. Kalau Musa dia diam aja, dia nggak akan jawab. Kalau dia bilang Mose itu apa artinya, ditarik dalam air. Tapi kalau dia Musa, dia diam aja. Ya. Coba lu saudara. Ganti semua nama-nama orang ini. Apa alasanmu lu ganti? Bukan kan ini dosa-dosa ini. Gitu? Coba. Jadi kalau kau baca lengkap ini, makanya kalau kau baca Galatia, halo, baca Galatia 4 ayat 45, lu dengar baik-baik betul ini. Lu catat betul-betul ini. Galatia 4 ayat 4 sangat jelas itu, yang dia selamatkan, yang dia teteskan darah itu siapa? Kan jelas itu Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Coba bayangkan saja. Dia datang tuh, dia tebus namanya orang-orang yang patuh kepada hukum Tuhan. Akan menjadi anak-anak Tuhan. Makanya kalau kau baca namanya Keluaran 19 ayat 5 di sana, kalau engkau jadi anak kesayanganku, harus patuhi namanya hukum Tuhan. Baca namanya Keluaran 19 ayatnya 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Coba saudara, kalau engkau benar-benar mengamalkan kebenaranku, mengamalkan hukumku, kau mencintai hukumku, aku akan jadikan engkau harta kesayangan. Kalau harta kesayangan kira-kira disuruh mati karena penyakit celaka, dia lindungin nggak? Dilindungi. Coba saudara, Pak Pendetanya datang dengan jas-jasnya, gitu, dengan jas-jasnya, katanya Efesus 2:15 dengan matinya, membatalkan semua hukum Taurat dengan segala ketentuannya, karena memang tulisannya seperti itu.
Dia bertentangan dengan Kolose 2. Kolose 2 ayat 14 tadi itu. Dia mati itu, dia tiadakan namanya domba, dia pakukan diri dari kayu salib itu, dia menggantikan domba itu yang dia bukan namanya hukum Tuhan yang dia gantikan. Nanti kalau misalnya tadi dia batalkan, nanti kan bertentangan namanya Matitia 5. Ya. Ayat 17 di sana, aku datang bukan menyatakan Taurat 1.1 iota. Apakah ada yang peduli ini? Tidak ada. Sampai saat ini pun tetap saja membandel, ya, karena mereka bilangnya kami banyak, kami miliaran, Pak Pendeta kami sekolah-sekolahnya luar negeri dengan titel-titelnya. Bukankah yang membunuh Yesua adalah yang punya titel-titel itu? Halo, ya kan? Bahkan sekarang yang membunuh kita ini, yang membunuh yang punya titel-titel ini, saudara, ponga. Kalau dia dokter, dia ngomong, kan tidak ada yang membantah dia. Ya? Coba kan, kalau saya langsung saya tinggalkan itu, saudara. Saya tidak pernah akan mau. Mau diolok-olok silakan. Memang diolok-olok. Memang ada tulisan di dalam. Kamu akan diolok-olok nggak ya? Ya? Coba kalau baca namanya, Yesaya 51 ayat 7 di sana. Diolok-olok nggak nanti? Kita bertahan dalam kebenaran ini, kita sampaikan diolok-olok, diketawain. Ya mereka rasa geli. Padahal itu saya pakai pasal dan ayat. Yang kau olok-olok, yang mana kan gitu loh. Yang kau komentar, yang mana? Baca namanya Yesaya 51 ayat 7-nya. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Dinista kita diolok-olok, saudara. Pada waktu Yesua di bumi diolok-olok nggak? Pada waktu dia digantung di kayu salib diolok-olok nggak? Lu nyelamatkan orang, kenapa lu nggak nyelamatkan dirimu sendiri? Diolok-olok nggak? Kau sekolah di mana? Sampai sekarang ini yang miliaran orang diolok-olok. Dia bilang aku datang bukan dari kata oga. Enak aja. Itu orang Pak Pendeta yang ngomong. Nggak tahu dan nggak berlaku lagi. Ya, nggak peduli. Ya, Sabat itu apa sih hari Sabat itu? Kuno. Lu kembali zaman batu. Gila benar ini ya, luar biasa. Aduh, saya ada jengkelnya gitu. Ya itu tadi, karena salah tangkap. Ya, ingat baik-baik ya, dia tidak pernah akan berubah. Namanya Galatia. Galatia Galatia 4 ayat 4 sampai 5, dia tidak akan berubah. Tibalah waktunya utus anaknya, katanya. Ini anaknya artinya kan dulu zaman Yesua itu kan yang mereka lihat kan adalah anaknya Yosef, ibunya Miriam kan. Ya, jadi waktu dia datang di bumi ini benar-benar manusia, mengambil rupa manusia datang di bumi ini kan gitu kan. Mereka lihat. Itu yang dia maksud tadi itu. Tibalah waktunya, ya, dia datang di bumi sebagai anak manusia untuk menebus mereka yang patuh kepada apa? Hukum Taurat. Bayangkan saja di situ ditulis patuh hukum Taurat. Nantinya kan bertentangan dari Efesus tadi ini. Di sini katanya mengutus untuk menebus mereka yang patuh kepada hukum Taurat supaya kita jadi anak. Di Efesus 2 ayat 15 katanya apa? Dihilangkan nama Taurat. Terus kita percaya mana? Ini kan penulisnya sama katanya. Suratnya Rasul Saul. Kenapa antara surat ini dengan surat bertentangan? Sekarang saya tanya Ibu Ana, bertentangan nggak itu Efesus 2 dengan Galatia tadi? Efesus 2 ayat 15 dengan Galatia 4 ayat 45. Bertentangan nggak? Bertentangan, saudara. Ya. Tapi kalau Galatia 2, itu Pak Pendetanya nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Kan termasuk dia pembunuh ini, dia benci di situ, saudara. Makanya saya mengatakan setiap mereka baca namanya Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20, mereka supel telinganya. Mereka lewatin begitu saja. Coba saudara, mengabaikan satu bagian saja pun katanya mati loh katanya. Mati. Anak saya jadi hukum seberat-berat apalagi loh bangsa-bangsa ini. Ya.
yang sudah dinubuatkan sana, sudah dikasih kekang di mulutnya supaya mereka tetap sesat itu kata. Ya. Jadi ingat baik-baik ya. Ya. 1 Timotius 2 ayat 6. 1 Timotius 2 ayat 6. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi apa? 1 Timotius 2 ayat 6. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada Jadi waktu tidak yang ada dalam ditentukan. kitab suci itu menebus dosamu. Ya. Itu namanya ajaran-ajaran konyol, ajaran-ajaran yang pembunuh. Rata-rata orang Kristen itu bangga betul Yesus menebus dosa saya. Akhirnya dia berdosa dan berdosa dan berdosa. Ya. Banyak sekali tulisan-tulisan di dalamnya. Kalau engkau selamat, lakukan perintah Tuhan. Perintah yang mana? 10 hukum tak? Banyak sekali. Makanya perlu saya mengatakan, marilah engkau baca. Bacalah namanya kelima kitab ini, Kejadian, Keluaran, dan Ulangan ini, baca lengkap. Ya, supaya engkau tidak disesatkan. Baca lengkap juga keempat penginjil ini. Jadi keempat penginjil ini adalah namanya siapa? Matitia, Markus, Lukas, dan Yohanes. Baca lengkap ini. Baca Matitia, baca Markus, baca Lukas, baca Yohanes, maupun baca kisah para rasul, saudara. Ya. Jadi namanya Lukas itu dokter, saudara. Ya. Jadi Lukas itu pekerjaannya dia dokter. Makanya kalau kita lihat tulisannya dia, panjang loh, saudara. Ya. Bagaimana di sana? Kalau Lukas menulis sana bahwa Taurat itu tetap mereka apa? Lakukan. Itu dicatat oleh namanya Lukas ini. Sekalipun keempat penginjil ini sudah banyak juga tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab ini, saudara, tapi masih ada di situ kata Taurat. Ya. Kalau engkau mau saja membaca itu, ya, tidak mungkinlah kalau kau baca itu terus kau ikut-ikutan dari mimbar, mungkin kau nggak ngerti. Ya. Makanya saya mengatakan ikuti khotbah ini sampai tuntas. Ya. Jangan sebut awal tadi klik gitu kan, terus merasa mulai disinggung-singgung apa Pak Pendeta, lu terus lu kabur, terus mulailah besok lu mencak-mencak. Mendingan kau ikut tuntas ini, kau catat, kau baca ulang, gitu loh. Makanya banyak sekali sekarang tidak baca tuntas. Contoh, misalnya sekarang, Matitia 26, ayatnya 28-29, mereka hanya baca di 28-nya. Ya, coba baca sekarang. Matitia 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru. Jadi kalau hanya kau baca namanya apanya 28, itu darah perjanjian. Ada kata barunya di situ, bacalah 29. 29 coba. Perhatikan 29 di situ. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Sampai yang baru katanya. Jadi tidak ada pada waktu itu perjanjian baru. Sampai yang baru. Sekarang saya tanya Ibu Ananis penuh pembaca setiap hari. Ini kutipan atau tulisan asli di sini? Ini kutipan dari namanya apa? Tadi yang kita baca. Coba Ibu Ana nanti 28 tadi ini kan kutipan, tapi tulisan aslinya di mana? Di Keluaran 24 ayat 8. Jadi ini yang kamu baca tadi, yang kita dengar bersama tadi, Matitia 26 ayatnya 28 ini kan kutipan dari namanya tadi yang kita baca, Keluaran 24 ayat 8. Benar nggak?
Halo? Kemudian Mose mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu dan berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Yahweh dengan kamu berdasar segala firman ini. Jadi inilah tanah dan perjanjian. Makanya saya bilang, jangan kamu baca tadi Matitia 26 hanya 28. Bacalah namanya ke 29 perjanjian baru. Perjanjian baru yang dimaksud itu kalau kebaca lagi di mana? Yeremia 31. Ini tadi, perhatikan ini pendengar ya, catat ini. Ini tadi, ini diambil dua. Ini tadi diambil namanya Matitia 26 ayatnya 28 tadi, itu Keluaran 24 ayat 8. Maupun juga Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Benar nggak itu? Baca Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Yahweh. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mitsraim. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Yahweh. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Yahweh. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi inilah perjanjian nanti baru dengan mereka, ya. Jadi harus kamu baca tuntas namanya Yeremia 31. Yeremia 31 tuh berapa ayat? 40 ayat, saudara. Jadi lembaga sebenarnya itu diambil saja, dipotong di tengah-tengahnya. Jadi seolah-olah zaman Yahshua itu ada perjanjian baru. Coba saudara. Kenapa saya mengatakan itu mereka ambil dari situ? Karena di sana pun juga tertulis di situ juga di Ibrani 8 ayatnya 8 sampai 12. Perhatikan ini. Makanya saya bilang ikuti khotbah hari ini sampai tuntas. Supaya engkau tidak ditipu. Jadi seolah-olah zaman Yahshua itu ada perjanjian baru. Mereka salah nangkap. Apa salah nangkap memang sengaja. Ya. Padahal itu kalau kita baca namanya, karena di Ibrani 8 itu dikasih judul di atas lembaga Indonesia perjanjian baru. Jadi dianggap orang-orang Kristen itu zaman rasul-rasul itu ada perjanjian baru. Ini pembohongan, penipu. Baca namanya Ibrani 8 ayatnya 8 sampai 12. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yahuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu itu. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mitsraim. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan lagi mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Coba kalau kita baca tadi namanya Ibrani 8 tadi, ayat 8 sampai ke 12, ini kan kutipan juga dari Yeremia 31, saudara. Tapi dia pintar di atas, dia kasih judul seolah-olah zaman itu ada namanya perjanjian baru. Jadi banyak orang-orang yang tidak tahu kalau itu adalah kutipan dari namanya Yeremia 31, saudara. Jadi seolah-olah zaman Yesus katanya ada perjanjian baru. Ada perjanjian baru nggak zaman rasul-rasul Ibu anak? Tidak ada. Ya. Harus kau baca tuntas namanya, karena di Yeremia 31 sana lembaga Kitab Indonesia dikasih judul namanya perjanjian baru, saudara. Padahal itu aslinya tidak ada judul. Makanya kalau baca lengkap di bawahnya, supaya engkau punya pemahaman yang benar, baca lengkap namanya Yeremia 31 itu.
Tapi kalau ini memang penulis ini luar biasa. Saya anggap jahatnya. Kenapa saya bilang jahat? Tadi namanya Ibrani 8 sampai 12, tapi diselipkan di situ ayat 13 di bawah. Ayat 13-nya ini luar biasa. Sama persis dengan Efesus 2 ayat 15. Ini pembunuh-pembunuh ini luar biasa loh saudara. Saya akan lawan mereka ini benar-benar ini saudara. Sudah berapa keluar yang mati konyol ini. Saya akan sampaikan ini dengan mau taruhan nyawa deh. Itu mereka bikin sedemikian ayat 13 yang tadi Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat pada kemusnahannya. Cobalah saudara, saya sampai halus saya saudara. Begitu ini pembunuh ini, dia selipkan ayat 13 seolah-olah namanya Taurat tadi itu sudah musnah dia ini pembunuh ini. Mereka anggap ini namanya hukum Tuhan pembunuh. Coba saudara, tidak sedikit yang mati, saudara. Tidak sedikit yang mati. Keluargaku, kakak-kakakku, orang tuaku sudah mati. Saya selidiki kitab suci 24 tahun. Saya teliti dari saya teliti, apakah ini tulisan hati kutipan saya mencatat, saudara. Makanya kalau kau baca Yeremia 31 sana, khususnya ayat 39, 40 di bawah, atau dari 38 lah, dari Yeremia, ini supaya ini pendengar mencatat, itu pembohong namanya. Di tulisan Saul itu bukan Rasul Saul, itu penipu, pembunuh itu. Itu diadakan namanya perjanjian baru. Padahal pada perjanjian baru dengan Israel, nanti namanya bait suci ketiga dibangun. Disitulah nanti dia berdamai dengan orang Israel. Ya, baca namanya dari mana tadi? Yeremia 31 ayatnya 38 sampai 40 lah. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Yahweh, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Yahweh, dan dari menara Hananil sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, lalu membelok ke Goa. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur akan menjadi kudus bagi Yahweh. Orang tidak akan lagi meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Jadi nanti bait suci ketiga dibangun tidak akan dirobohkan lah. Disitulah dia akan berdamai dengan orang Israel. Makanya saya mengatakan pendengar ini, bacalah tuntas namanya Yeremia 31 ini. Baca tuntas Yeremia 31, 32, 33 itu supaya engkau punya pemahaman yang benar. Bacalah namanya Yeskia 36, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39. Suatu saat nanti dia berdamai dengan namanya orang Israel ini, makanya kita ini kan yang sok-sokan di mimbar itu kan nganga. Dia akan dihukum loh seberat-beratnya. Jadi itulah tadi tidak dibaca tuntas sampai yang baru. Jadi dia mengatakan saya tidak akan minum anggur lagi ini sampai yang baru. Jadi dia tidak ngomong pada waktu itu ada namanya perjanjian baru. Bagaimana perjanjian baru kok dibunuh ini gimana sih? Apa yang perjanjian barunya? Gitu? Ada waktunya nanti dia berdamai, dia kumpul. Tadi kan kita udah baca tadi kan, Yohanes 11 tadi kan, bukan dia mati untuk bangsa kita, tapi dia akan kumpulkan lagi semua orang Israel, saudara. Amin. Markus 14 ayat 24-25. Markus 14 ayat 25, ayat 24-25. Ini sama. Ini kan juga kan ada linknya di Keluaran 24 ini. Dan ia berkata kepada mereka,
Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Tuhan. Jadi ini pun juga dikasih link juga tadi namanya Keluaran 24 ayat 8. Ya. Ini dikasih link di situ. Maupun juga Yeremia 31 saudara. Ya, Lukas 22 ayatnya 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi itu langsung perjanjian baru gitu loh kan. Kalau tadi yang mati siang sampai yang baru. Padahal ini kutipan dari mana? Keluaran 24 ini saudara. Ya kan? Kalau namanya Luka tadi langsung dia bilang itu perjanjian baru. Padahal itu kalau kita baca tadi namanya Luka tadi 22 ayat 20 tadi, ini kan dia ambil namanya dari Yeremia 31 saudara, ya kan? Makanya saya bilang memang benar juga nih Lembaga Kitab Indonesia dikasih judul-judul itu. Jadi seolah-olah zaman rasul-rasul itu ada perjanjian baru sebenarnya. Saya menantang orang itu. Mana perjanjian baru? Ya? Kita telitilah, kita suci, kita catat dengan baik-baik ini saudara. Supaya kita tidak disesatkan. 1 Korintus 11, 23 ayat 31. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 31, agak cepat dong. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Salah menangkap di situ katanya banyak yang sakit, tidak sedikit yang mati loh saudara. Ini juga pun ini, kalau kita teliti ini dikasih link lagi namanya Keluaran 24 maupun juga Yeremia 31 loh saudara. Ya, tapi di situ namanya perjanjian baru saudara. Ya, perjanjian baru yang mana di situ? Makanya penting saudara ini pendengar tuh baca namanya tadi Keluaran 24 dengan tuntas maupun juga Yeremia 31 dengan tuntas supaya engkau ini tidak disesatkan, ya. Akhirnya apa lu ikut-ikutan, lu benci namanya hukum Tuhan. Kalau sudah dibenci hukum Tuhan, lu tidak pernah akan selamat, bukan saya. Tinggal dengar saja tadi yang saya sampaikan. Dia tidak akan kompromi, dia tidak pernah akan menebus engkau. Katanya Taurat sudah tidak berlaku lagi. Apa itu Sabat? Apa itu Pesak? Ya, dia tidak pernah menebusmu. Ya, dia tidak menebusmu. Ya. Coba kan, satu hukum berlaku apa? Orang asing maupun orang Israel asli. Ya. Satu hukum berlaku kepada orang Israel maupun orang asing. Ya, itu masalah Pesak itu ada hubungannya ini saudara. Makanya Pesak itu jangan main-main. Lu bermain-main katanya, ya, lu tidak pahami betul kok ikut-ikutan kok ganti Pesak ini. Banyak orang sakit, tidak sedikit yang mati saudara. Ya, ingat baik-baik ya. Itu ancamannya bukan gampang loh saudara. Ya, tidak gampang. Makanya baca kitab suci itu yang lengkap. Jangan sepotong-sepotong.
Kalau kau baca lengkap, lo tidak makan mau. Ya? Saya pun juga demikian, saudara. Dulu itu begitu ya, kita ikut saja. Saya teliti dari tahun 2000 sampai saya bicara ini, ya, sudah 197 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Mau lawan pakai apa itu? Ya? Mau lawan pakai apa? Lu lawan sama saya, itu ada catatannya, sudah saya lengkap. Mau lawan pakai apa? Ya? Lawan Pak Pendetamu. Aduh, terlalu kecil itu Pak Pendetamu. Ya, pembunuh itu. Ya. Banyak sekali sekarang yang salah nangkap. Contoh lagi, kalau kita baca namanya Yohanes 13, ini juga senjatanya mereka ini, ya. Senjatanya mereka ini seolah-olah zaman itu adalah perjanjian baru dengan matinya tadi, ya, akhirnya dia darah perjanjian baru dengan kalian ini katanya kan, seolah-olah zaman itu ada dari perjanjian baru, ya. Makanya telitilah kitab suci dengan baik. Baca namanya Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi di situ aku berintahkan perintah baru saling mengasihi. Jadi zaman Yesus itu ada namanya kasih katanya. Mereka bikin sedemikian rupa ini penipu-penipu penulis yang tidak benar ini, karena memang dari dulu tidak mau selidiki kitab suci ini. Ini ada dasarnya di situ, bikin orang di situ pusing kepala 7 keliling. Kenapa ada kata tadi itu? Apanya Yohanes 13 ayat 34-35. Jadi seolah-olah zaman Yesua itu mengatakan kasih. Bikin dulu di situ, mereka bikin dulu namanya Matitia 5 ayatnya 43. Ya, 43-44. Ini luar biasa loh saya bilang ini. Makanya saya bilang ini penulis-penulis di dalam ini bukan rasul-rasul asli ini. Ini rasul-rasul palsu ini, ya. Ini dari orang Kristen ini, Saudara. Membelokkan semua di dalam, mereka hancurkan. Luar biasa loh, ya. Ini kalau kita baca namanya Matitia 5 ayat 43-44. Disitulah mereka zaman Yesus itu ada kasih. Sedangkan namanya ajaran baru apa perjanjian lama itu namanya ajaran kebencian. Ini kurang ajar betul. Baca. Matitia Kita 5, bongkar ini. Matitia 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba bencilah musuhmu di atas katanya, itu perintah hukum Taurat. Sedangkan perintah Tuhan Yesus katanya, kasihilah musuhmu. Ini penipu betul-betul ini saudara. Ya. Padahal itu 43 itu kan kutipan dari namanya Imamat apa? 19 ayat 18 saudara. Ya. Tidak ada ajaran kebencian sehingga dicatat juga tadi ini apanya Yohanes 13 tadi ayatnya 34-35 ini di situ aku mengajarkan perintah baru. Nah, perintah barulah ini yang mereka anggap sekarang mereka ini adalah perjanjian baru itu Yesus mengajarkan kita kasih, sedangkan perjanjian lama itu mengajarkan kita kebencian, penipu, pembohong. Ini saya lawan itu. Ini kalau ada orang ini yang berhadapan muka itu, waduh, saya tidak tahu lagi nih, ya. Yang sok-sokan ini, ya, yang pembunuh ini, saya teliti ini kitab suci ini, saya teliti, saya catat, saudara. Oh, pantasan mereka tidak mau melakukan namanya Taurat ini karena ada ajarannya di dalamnya. Mereka roba di dalamnya, ya. Mereka tambahin sana, mereka kurangin sana kemari. Itulah senjatanya Pak Pendeta Kristen ini, sehingga mereka benci sekali namanya hukum Tuhan ini. Bukankah tadi Mose tadi sampai 40 hari 40 malam di atas itu mengambil kedua batu ini, itulah yang diincar oleh orang Kristen sampai saat ini. Mereka suruh buang ini. Kalau sudah dibuang mau jadi apa lo ini? Mati. Yohanes 14 ayat 15. Perhatikan di sini Yohanes 14 ini ayat 15-nya. Perhatikan, ikuti, catat ini, renungkan ini, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21.
Kalau kamu mengasihi aku, ikuti perintahku. Perintah yang mana? Makanya baca namanya Matitia 5 itu ayatnya 17 sampai 20. Harus ingat itu, harus dicatat itu. Ya. Karena Tuhan mengajarkan aku datang bukan menyatakan Taurat. Ya. Taurat itu perintah abadi namanya. Dia tidak mungkin suruh tinggalkan. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, akan menyatakan diriku kepadanya. Siapa yang mengasihi aku harus ikuti perintahku. Aku datang di bumi ini bukan menyatakan tahu 1 iota. Perhatikan situ, garis bawah itu namanya ayat 23 sampai 24. Jawab Yesua, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jawab itu dari Bapa. Ya, yang saya katakan itu kalau Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20 sana, aku datang itu bukan meniadakan hukum Taurat. Siapa yang meniadakan 1 iota masuk neraka, saudara. Coba bayangkan saja berapa korbannya ini, saudara. Berapa yang mati konyol ini. Coba 1 Yohanes 2 ayatnya 3 sampai 8. Ini catat juga ini. Catat baik-baik ini. Mereka sedemikian rupa ini, mereka putar-putar di situ. Mereka tidak kasih link lagi kepada namanya hukum Taurat ini, tapi mereka mutar-mutar di situ loh, saudara ya. Ini dikasih link nanti di sini. Ini 1 Yohanes 2 ayatnya 3 sampai 8. Ini mereka kembali lagi ke Yohanes 13 ini, saudara ya. Mereka kasih link di situ. Padahal 15 pasal 13 maupun 14 tadi kan kita sudah dengar bersama tadi, firman itu bukan dari saya, itu dari Bapak kan gitu kan. Artinya Taurat lah yang dimaksud di situ. Baca namanya tadi 1 Yohanes 2 ayatnya 3 sampai 8. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Tuhan, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Tuhan, dan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Hamasya telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Coba saudara, kalau ayatnya 7 sana perintah yang sudah ada kepada kamu, saudara, ya. Yang dia maksud itu perintah yang ada pada kamu itu apanya dari Matitia Wahyu atau namanya Taurat? Taurat. Yang dimaksud di situ adalah namanya hukum Taurat dan kita para nabi, saudara. Tapi dia lihat juga dia ini penulis ini, aku bikin juga perintah baru ayat 8. Ayat 8 tadi kembali namanya 1 Yohanes 2 ayat 8. Tadi kan ayat 7 kan perintah lama yang ada pada kalian ini, tapi gue berikan juga perintah baru katanya ayat 8-nya. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Padahal kalau kita memahami yang benar dengan baik itu, yang maksudnya perintah baru itu, apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi benar-benar terjadi. Seperti itu loh sebenarnya, saudara. Tapi begitu orang Kristen, zaman itu ada namanya perjanjian baru, katanya perjanjian baru mengajarkan kita kasih, sedangkan perjanjian lama itu mengajarkan kita kebencian. Makanya perjanjian baru itu atau Taurat harus kita buang. Mampus lain, matilah saudara. Ya. Aku harus keras ini. Ya kali-kali ada yang mau diselamatkan. Kalaupun dia tetap juga dan dia sudah, yang penting sudah saya sampaikan. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Tinggal satu lagi ini.
Pasal lagi 1 Yohanes 3:18, perhatikan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya. Jadi mengasihi namanya dalam kebenaran. Yang dimaksud apa, Iwana? Taurat. Kebenaran itu namanya Taurat. Kalau engkau baca namanya Galatia 3 ya, Galatia 3 ayatnya 21. Supaya engkau tahu itu kebenaran yang dimaksud, yang dari Pak Pendeta itu, kita bicara dalam kebenaran, tapi dia nolak namanya hukum Tuhan. Ini kan konyol namanya. Ya, itu dosa dan dosa itu, saudara. Ya, Galatia 3 ayat 21. Ya. Kalau Taurat itu menghidupkan, karena memang Taurat itu berasal dari kebenaran. Ya. Baca namanya Galatia 3 ayat 21. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Memang kebenaran itu berasal namanya hukum Taurat itu, saudara. Jadi yang dikatakan kebenaran di situ tidak lain tidak bukan adalah namanya hukum Taurat. Amin. Amin. 2 Yohanes 1 ayatnya 4-5. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Jadi perintah yang sudah ada padamu, yaitu namanya hukum Taurat, itu namanya apa? Kebenaran. Makanya kalau engkau menjadi benar, harus engkau melakukan perintah hukum Taurat. Ulangan 6 ayat 25. Harus kita punya dasar, saudara. Ya. Baca. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Tuhan kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Kalau engkau menjadi benar di hadapan Tuhan, harus engkau lakukan apa yang diperintahkan tuh. Harus engkau lakukan Taurat. Tapi kalau engkau abaikan, ya, kau nyepelekan, ya, kau sudah tahu namanya kebenaran, ya, terus kau pura-pura tidak tahu, lu tidak pernah akan menurunkan lagi Mesias kedua kali. Ya. Dia tidak pernah akan mengampuni dosa. Ya. Ibrani 6 ayat 4-6. Ibrani 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah menerima bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Tuhan dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyelipkan lagi anak Tuhan bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kamu tidak mungkin kau turunkan kedua kali, kau salibkan lagi, saudara. Kau bandel lagi, kau tidak mengerti apa itu dosa, saudara, tidak akan mengampuni dosamu. Anaknya aja hajar habis-habisan, apalagi lo bangsa-bangsa ini. Ngelihat juga enggak, ya? Apa anaknya ini, Israel bangsa pilihannya, paling terakhir lah. Nah, Ibrani 10 ayat 26-31. Terakhir ini, ya. Ini ada sangkut pautnya tadi namanya kedua loh batu ini, ya. Ibrani 10 ayat 26-31. Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 26-31. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat, yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Mose, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Tuhan, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Tuhan yang hidup.
Ingat baik-baik ya, dengan sengaja sudah disampaikan hari ini, Keluaran 24 ini, kau sengaja, kau abaikan, kau mengolok-ngolok. Nah, itu tadi sudah ada hakim, itu hakimnya. Suatu saat akan menghakim. Zaman Moses saja 2 orang itu saksi dihukum mati seberat-beratnya, apalagi kalau kau injak-injak namanya darahnya ini. Dia sudah mengorbankan darahnya, terus domba-domba sudah dia hapus, terus kau ngomong lagi Taurat tidak berlaku lagi, kok dihukum seberat-beratnya itu tidak ada pengampunan, saudara. Makanya saya melihat, saya teliti itu penghukumannya nanti, terakhir nanti ini kan dia tidak pakai air lagi, dia akan pakai api, saudara. Coba kalau dulu dihukum pakai air kan langsung mati kan, tapi kemudian hari nanti itu mereka disisa dalam api, itu tidak bisa mati, karena maut akan lari. Jadi bayangkan saja, kalau itu ditaruh dalam api, nggak mati loh, saudara. Begitu sengsaranya itu, saudara, yang berhari-hari, bertahun-tahun. Ingat kemarin khotbah saya yang lalu, namanya ada orang kaya dengan orang miskin, saudara. Orang miskin itu mati langsung namanya ke tempat, ke surga. Sedangkan orang kaya itu masuk di alam coba, waktu dia alam maut di dalam, nggak bisa mati, gitu. Dia bilang kan sudah mati kan, ini kan sudah mati kan, dikubur kan. Terus dia bilang, di sini panas sekali, panasnya, tolong benar-benar deh suruh namanya Eliasar itu bawakan air. Ingat baik-baik ya, ini namanya pembangkangan ini yang menolak hukum Tuhan, yang menghina-hina nama Yahweh. Saya mau peringatkan, sebelum engkau mampus, engkau mati, ingat baik-baik, catat baik-baik ya, siapapun engkau, jangan engkau menghina Taurat ini. Jangan engkau menghina nama Yahweh. Nanti hukumannya, kalau dulu waktu banjir lu mati, mungkin nggak terasa. Tapi ini pakai api. Coba, api ini kan panasnya ampun-ampun. Coba di kamar saya ini kan AC-nya mati. Waduh, panasnya ampun-ampun loh, saudara. Apalagi di neraka, saudara. Jadi apa yang sudah dimeteraikan dengan Tuhan dengan darahnya, ingat baik-baik. Jangan melakukan dosa lagi. Kalau engkau melakukan dosa lagi, Yesus tidak mungkin aku turunkan lagi. Amin. Mari engkau sadar diri, catat baik-baik, renungkan ini, lakukan. Pasti engkau selamat. Amin. Amin. Mari kita.